Sebuah kisah misteri kali ini menceritakan tentang pengalaman paling mengerikan seorang penjaga tikungan tumpal di jalan lintas Sumatera. Pengalaman paling mengerikan selalu dirasakan selama menjaga di tikungan tumpal tersebut. Apa saja teror yang dialami oleh penjaga tikungan tumpal? Simak kisah selengkapnya hanya di sebuah kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan sahabat bisa juga follow akun Instagram sebuah kisah misteri official dan ikuti TikTok sebuah kisah misteri official, karena banyak cerita misteri, video-video penampakan horor yang tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, bisa langsung hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Jika suka dengan cerita misteri yang saya bawakan, tekan tombol like dan bagikan. Di video sebuah kisah misteri kali ini, tidak kisah kiriman dari sahabat yang saya bawakan, tapi ini merupakan sebuah kisah nyata yang saya dapat langsung dari narasumber. Ketika video ini tayang, insya Allah di hari Jumat. Nah, 1 minggu sebelumnya, tepatnya di hari Jumat juga, saya melakukan perjalanan masih ke dalam satu wilayah Jambi ya. Tepatnya saya ke daerah Merlung. Ada sedikit urusan di sana, ada sahabat misteri yang ada di Merlung menghubungi admin kami. Beliau mengeluhkan ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan kepada saya, namun beliau meminta saya untuk datang ke lokasi tempat tinggalnya, yaitu di daerah Merlung. Dan alhamdulillah di pagi Jumat minggu lalu saya dapat mendatangi rumah sahabat misteri kita yang ada di sana. Nah, kisah ini bukan berasal dari sahabat misteri yang saya datangi ke wilayah Merlung, tapi tak diduga dan tak disangka. Ketika saya tengah melakukan konsultasi ya, sahabat misteri ini menanyakan beberapa hal terkait hal mistis kepada saya. Di situ rame, tetangga-tetangganya datang, keluarganya kumpul, mendengar kalau saya datang ke sana, dan dimulailah sesi konsultasi. Pada saat sesi konsultasi, ada satu orang yang saya perhatikan. Mulai saya datang sampai kami istirahat sholat Jumat. Setelah sholat Jumat makan-makan dan orang itu masih ada di sana. Orang itu memperhatikan saya, memperhatikan kalimat-kalimat yang saya ucapkan, seakan-akan dia mengerti dan ada yang ingin dia sampaikan kepada saya. Nah, sebelum saya pulang, barulah saya menyempatkan diri untuk menyapa orang tersebut yang ketika saya ketahui nama beliau adalah Wa'udin. Nah, Wa'udin inilah yang menyampaikan langsung pengalaman misterinya kepada saya, dan satu pengalaman misteri yang cukup mengerikan. Wa'udin menceritakan kepada saya masa-masa Wa'udin di usia 40 tahun sampai di usianya 50 tahun.
kurang lebih sekitar 12 tahun lah, Wa'udin ini menjalani sebuah profesi yang tidak lazim. Wa'udin disuruh menjaga orang-orang supaya tidak menjadi tumbal di satu wilayah. Wa'udin menjaga tumbal. Nah, kisah ini akan saya ceritakan selengkapnya kepada sahabat. Penasaran? Klik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan. Inilah kisah Wa'udin, si penjaga tikungan tumbal. Sebelum saya masuk ke dalam cerita yang dibagikan oleh Wa'udin, saya ingin menjelaskan sedikit kepada sahabat-sahabat. Wilayah Provinsi Jambi ini cukup luas. Di beberapa titik ini memang ada wilayah-wilayah rawan kecelakaan. Pertama, penyebab rawan kecelakaan ini tentunya adalah faktor dari jalan tersebut. Ada yang begitu curam, ada yang tikungannya begitu patah, dan di luar itu ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistis dan berbau misteri. Nah, dalam perjalanan saya dari Muaro Jambi, Pijoan, Desa Pijoan ya, tempat saya tinggal, untuk sampai ke wilayah Merlung. Ini kita harus melewati jalan lintas untuk sampai ke sana. Ini kami orang Jambi bilang lintas Jambi Pekanbaru. Jadi lintas Uluan, karena daerah Merlung itu masuk wilayah Tunggalulu. Nah, untuk sampai ke sana melewati jalan lintas Pekanbaru, ini ada beberapa titik yang cukup angker. Banyak sekali sudah menelan korban, bahkan ratusan jiwa korban kecelakaan yang meninggal di sana. Dan penyebab kecelakaannya ini beragam, tapi bisa dikatakan 75% kecelakaan yang terjadi di sana di luar nalar. Dua titik yang saya sebutkan. Pertama, titik kilometer 91. Dan titik yang kedua dikenal dengan tikungan pelangi. Kenapa dibilang tikungan pelangi? Bukan karena adanya pelangi di sana, enggak. Di kisaran tahun 80-an kalau enggak salah ya, di tikungan pelangi ini pernah terjadi insiden yang cukup mengerikan. Kecelakaan yang hampir menewaskan seluruh penumpang bus dari PO Pelangi. Dari kejadian itulah tikungan itu dikenal dengan tikungan pelangi. Nah, untuk tikungan pelangi itu sendiri, kalau saya lihat ya, karena saya sudah beberapa kali melewati tikungan pelangi, dari era-era tahun-tahun 2000-an ke bawah lah ya, tikungan pelangi itu diceritakan memang tikungan yang menikung tajam, agak sedikit menanjak, dan kemiringannya itu ya lumayan lah. Jadi memang mobil-mobil besar, bus atau truk yang memang mobil itu panjang ketika melintas di tikungan pelangi, tikungan patah sambil menanjak, itu memang rawan kecelakaan. Namun alhamdulillah di era tahun 2000-an ke atas, tikungan pelangi ini sudah diperbaiki oleh pemerintah. Sisi jalan yang miring ini sudah ditimbun, tapi tetap tikungan pelangi menyimpan sejuta misteri. Walaupun sudah jarang terjadi kecelakaan, namun masih tetap kecelakaan di setiap tahunnya itu terjadi di sana, dan ada rambu-rambu peringatan, hati-hati, tikungan rawan kecelakaan. Sebagai pengingat kita sebagai pengendara kalau harus berhati-hati melewati tikungan tersebut. Dan kembali ke tikungan pertama yang saya sebutkan, tikungan kilometer 91. Nah, tikungan kilometer 91 inilah yang menyimpan banyak misteri. Bahkan sampai hari ini banyak penuturan dari korban selamat, sopir-sopir yang kecelakaan di tikungan pelangi di malam hari. Mereka melihat beragam sosok atau keadaan yang berbeda dari realita. Kalau tikungan itu seolah-olah bisa berubah sendiri alurnya dan membawa mereka terjun masuk ke dalam jurang. Nah, Wa'udin, seseorang yang bertemu dengan saya tanpa sengaja. Ya, ini menceritakan kalau beliau
pernah disuruh untuk menjaga salah satu tempat rawan kecelakaan di antara tikungan kilometer 91 dengan tikungan Pelangi. Tapi arahnya ini masih dekat dengan wilayah kilometer 91. Nama tikungan tersebut tidak dapat saya sebutkan, tapi untuk pengendara lintas Sumatera, tepatnya arah Jambi Pekanbaru, ini pasti paham dengan wilayah tersebut. Cuman di era-era sekarang saja ya, tidak ada orang yang berjaga ketika di malam hari untuk mengurangi angka kecelakaan. Tapi di saat-saat arus padat seperti Natal, Tahun Baru, terus juga mudik Lebaran, tikungan tersebut selalu dijaga oleh pihak yang berwajib. Nah, ini dikisahkan oleh Wa'udin di era sekitar tahun 80-an awal. Wa'udin ini baru datang ke Jambi. Wa'udin ini warga transmigrasi ya, tepatnya di salah satu perkebunan sawit yang ada di Tunggal Ulu. Di Tunggal Ulu itu ada SP1, SP2. Nah, di wilayah itulah wilayah-wilayah transmigrasi yang ada di sana. Nah, Wa'udin ini gelombang kedua dari warga transmigrasi. Dia masuk ke Jambi itu di kisaran tahun 77-78. Nah, di tahun 80-an Wa'udin menceritakan kalau dia pernah diupah mahal untuk menjaga tikungan yang rawan kecelakaan tersebut. Jadi dari beberapa warga lah ya, ini dilakukan kayak sayembara. Karena tingkat kecelakaan di sana, warga-warga ini diminta untuk berswadaya. Jagalah tikungan tersebut, tapi tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menjaga tikungan tersebut. Pertama, dari rawan kecelakaan tentunya banyak korban, dan dipercaya korban-korban yang berjatuhan di tikungan tersebut atau di jalan lintas tersebut ini masih gentayangan sampai hari ini. Itu yang mau dijaga tengah malam. Banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, kejadian-kejadian misteri dialami setiap orang yang berjaga di tikungan itu. Nah, jadi fokus saja saya akan menceritakan apa yang dialami oleh Wa'udin. Awal mulanya, pasalnya ya. Satu saudagar kaya yang ada di wilayah sana. Orang yang cukup terpandang lah, banyak duitnya, banyak lahan sawitnya, banyak perkebunannya lah. Jadi beliau baru kehilangan satu orang anggota keluarganya di tikungan tersebut, kecelakaan mobil. Nah, dari situ saudagar kaya ini menghubungi aparatur desa wilayah tikungan atau wilayah kecelakaan tersebut, meminta kalau malam hari harus ada yang berjaga di tikungan tersebut, minimal yang menjaga rambu-rambu yang ada di sana agar sebagai pengingat sopir-sopir ndak asal terabas saja dan mengenang. Saudagar kaya ini memiliki 7 orang anak dan 7-7-nya ini selalu lalu lalang di wilayah lintas yang rawan kecelakaan tersebut. 4 dari anak saudagar kaya ini dipastikan setiap malamnya akan lalu lalang ke sana karena mengurus bisnis bapaknya dari kota Jambi. Ini harus bolak-balik ke wilayah Huluan. Nah, makanya dari itulah si saudagar kaya ini beserta keluarga besarnya yang memang rutin sekali untuk mengurus bisnis keluarganya bolak-balik Jambi ke lokasi itu, mencari warga kampung terdekat untuk berjaga di setiap malamnya dan dikasih ciri-ciri mobil dari anggota keluarga tersebut. Kalau nampak dari jauh ini dikasih peringatan untuk pelan-pelan. Cukup sudah 1 anggota keluarga kami yang meninggal di lokasi, dan ada alasan yang lebih kuat lagi. Kenapa keluarga ini mencari orang untuk menjaga itu? Karena penuturan dari sopir mobil yang kecelakaan membawa saudara dari saudagar kaya ini, itu kejadiannya tidak masuk akal. Kecelakaannya itu di luar nalar. Makanya si saudagar kaya dan keluarganya percaya kalau tikungan itu, kecelakaan yang terjadi di tikungan itu bukan kelalaian dari sopir, tapi dari sumpah yang terjadi di masa lampau. Kutukan
yang terjadi di masa lampau yang menuntut darah sebagai pengganti dari sumpah yang pernah terjadi. Nah, jadi apa yang diceritakan sopir ya, sopir yang selamat dari kecelakaan tersebut. Jadi tikungan itu bentuknya kayak lu keris, sahabat-sahabat. Jadi ada 3 lu atau 3 tikungan. Tikungan pertama, ketika masuk di tikungan pertama, kita tidak bakal melihat ujung dari tikungan kedua. Jadi memang dalam sekali tikungan itu. Di bawah tikungan pertama itu jurang. Masuk ke tikungan kedua, ini jalan lurus dan langsung naik ke atas, sedikit penakian, baru masuk ke tikungan ketiga dan di bawahnya itu jurang yang lebih dalam lagi. Nah, di atas tikungan pertama, itu ya kalau kita lihat jaraknya pendek, itu jalan lurus. Padahal itu cuma sedikit jalan lurus, kurang lebih sekitar 50-60 meter, itu harus naik ke atas dan baru itulah jalan lurus. Nah, jadi di tikungan pertama, tikungan kedua yang tidak kelihatan ujungnya, tikungan ketiga yang pendek, itulah yang menyebabkan banyak sekali kecelakaan. Percaya tidak percaya, dari korban selamat kecelakaan tersebut, mereka mengatakan kalau dari tikungan pertama itu jalan sudah lurus, sedangkan kalau lurus maut menanti jurang yang dalam sekali. Nah, yang lebih menakutkannya lagi, ketika lewat dari tikungan pertama, masuk tikungan kedua, begitu mau naik ke tikungan pertama yang jalan lurusnya sekitar 60 meter, itu sering melintas gajah yang berwarna putih. Nah, itulah. Ini ada istilahnya kaitannya dengan urban legend yang ada di sana, dan kaitan urban legend ini sampai ke sejarah tanah Thailand. Menarik sekali cerita ini, sahabat-sahabat. Nah, jadi dari penuturan sopir-sopir yang ada ngelihat kalau tikungan ini lurus, jadi mereka tuh lupa kalau di wilayah tersebut ini ada tikungan angker, itu lupa. Karena apa? Jalan begitu bagus, jalan yang begitu sepi. Memang kan kalau sopir lintas, ini jalan malam itu adalah ya jalan yang dicari ya. Apalagi jalan sepi, ada tikungan. Pertama, mereka di sini mengejar memacu kendaraan untuk mencapai waktu tempuh agar lebih cepat dan mereka mengabaikan keselamatan. Nah, jadi dari apa yang terjadi, Wak Udin ini terpilih lah. Karena Wak Udin ini dia katakan sendiri ya, aku nih orangnya mas, butuh kayu. Jadi butuh kayu itu ibaratnya ya ndak tahu apa-apa. Ya masalah takut, kalau aku ndak menyaksikan sendiri, aku ndak takut. Masalah sakit, kalau aku ndak dipukul, aku ndak sakit. Ya istilahnya kayak gitulah, butuh kayu itu ya. Namanya kayu, kita banting, kita injak, kita apa, kecuali dibakar jadi abu ya, baru tahu dia hancur. Nah, istilah butuh kayu itu ndak ada takutnya, beraninya ndak ada ampun. Nah, jadi mendengar upah yang cukup besar, sawitku baru ditanam, hasilnya masih lama, ya aku iyakan untuk menjaga tikungan tersebut. Nah, tugas si penjaga tikungan yang diberikan oleh saudagar kaya ini, itu tugasnya dia bolak-balik aja. Dari atas pasang rambu-rambu, terus posnya di bawah. Ya, pos di bawah itu dibikinlah pos, terus juga diberi rambu-rambu di sana. Itu bebas Wak Udin. Kalau memang jalannya sepi, Wak Udin boleh meletakkan kayu di bagian setengah jalan, jadi dari jauh mobil yang melaju cepat itu pasti berpikir di atas ada mobil mogok, jadi ya ndak bakal ngebut lah melewati tikungan tersebut. Dan akhirnya Wak Udin mulai berjaga di sana. Sebelum Wak Udin berjaga di sana, sahabat-sahabat, warga-warga desa lah ya, tokoh-tokoh desa lah di sini berpesan sama Wak Udin. Wak Udin, kalau jaga malam di sana, sekiranya takut balik, ya cukup pasang rambu-rambu saja. Jangan terlalu berani lah kayak gitu, karena tikungan itu sudah banyak sekali menelan korban. Warga-warga sini, pemuda-pemuda di sini, itu banyak yang melihat, katanya
Banyak jasad yang tercecer di tengah jalan meminta pertolongan ketika mereka jaga malam. Wak Udin yang butuh kayu, mana mau takut dia, mana tahu takut. Dia cuman nge, dan disebutkan lagi. Ketika Wak Udin melihat ada seekor gajah, entah suara gajah, entah gajah itu melintas, entah cuman sekelibat terlihat bayangan gajah, Wak Udin langsung berbalik belakang, tinggalkan tempat tersebut. Wak Udin yang butuh kayu mengatakan, emang di sini masih banyak gajah. Disebutkanlah kalau gajah yang dikatakan tadi itu bukanlah sosok gajah yang sesungguhnya. Nah, masalah gajah pergajahan saya ceritakan di belakang nanti. Jadi, setelah Wak Udin menerima apa yang dijanjikan upah per minggu. Jadi di tahun 70-an, ya 79, tahun 80-an, uang 1 juta rupiah. Itu mungkin kalau digambarkan di era tahun 2003-2004 ya, bahkan di harga rupiah sekarang atau harga dolar sekarang ya, dolar berbanding rupiah itu kalau dikalkulasikan ya kisaran 7,5 juta sampai 8 juta lah. 1 juta di era tahun 80-an. Karena di era tahun 80-an Wak Udin bilang bensin itu masih ketemu di bawah harga 1.000 rupiah. Ya. Di tahun 80-an bensin itu di bawah 1.000 rupiah, sahabat-sahabat. Nah, sekarang bensin berapa? 10.000 per liternya. Berarti kan sudah 80% kelipatan uang di tahun 80-an dengan 2024. Siapa yang tidak mau? Wak Udin pun mengiyakan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Nah, sudah diberi kode-kode kalau mobil keluarga kami bentuknya seperti ini, Wak. Dicatat, ada buku yang ditempel di pondok, plat nomornya ini. Nah, kalau dia ngasih kode, ngedim lampu, buka kaca, berarti itulah keluarga kami dituntun naik ke atas. Istilah dituntun tuh, Wak Udin duluan berjalan, mobil ini ngikutin dari belakang dan sebaliknya. Kalau di atas ngedim, klakson, manggil Wak Udin yang di bawah itu naik ke atas. Naik ke atas, nuntun mobil itu turun ke bawah. Karena pihak keluarga ini trauma. Anggota keluarganya itu nyemplung di jurang tikungan antara tikungan 1 dengan tikungan 2. Ringsek mobilnya, sekeluarga meninggal dunia. Yang selamat cuman sopir seorang. Nah, itulah sopir tuh bilang jalan tuh lurus. Ya, jadi dia tinggal ngegas tahu-tahu masuk ke jurang. Jadi sudah diterima komando tugas dari Wak Udin. Sebulan Wak Udin ini berjaga di sana aman. Jadi mobil-mobil yang lain ini aman juga. Wak Udin pun dikenal di sana sebagai penjaga tikungan tumbal. Ya, jadi serunya Wak Udin bilang ada yang ngasih rokok, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih jajanan, ada yang ngasih minum di tengah malam, di tengah hutan, di tengah lintas Sumatera. Yang namanya Wak Udin butuh kayu, suara kuntilanak, dia tidak paham, tidak takut. Ngelihat mata merah, terbang-terbang, hantu tinggi, kalau kami orang Jambi bilang, masa bodoh. Nah, jadi tidak ada takutnya sampai di mana di suatu ketika. Dari atas Wak Udin ini ngelihat dim lampu, tek tek tek, tin tin tin. Wak Udin yang ada di bawah naik ke atas. Naik ke atas, nyamperin mobil L300 baknya itu kosong, di depan itu terlihat ada 2 orang. Tanpa Wak Udin banyak tanya, Wak Udin bilang, ikutin saya turun ke bawah dulu. Kalau saya sudah kasih kode, kamu turun. Nah, jadi Wak Udin ini ngasih kode itu di setiap ujung tikungan. Tikungan pertama, dari atas kan jatuhnya tikungan pertama nih. Tikungan pertama, jalan lurus 60 meter, mengkol, Wak Udin ngasih kode. Baru turun. Di tikungan itu, Wak Udin nyuruh mobil itu berhenti. Aku turun lagi. Di tikungan kedua. Nah, mobil itu turun lagi, pas
Mau ke tikungan ketiga, mau masuk jalan lurus lagi, Wa'udin mendengar suara dari bawah tikungan. Kok ada suara nangis? Suara siapa? Wa'udin lihat di bawah itu ada mobil nyungsep. Mobil itu kayak ngeluarin asap gitu. Bau asapnya tuh kayak bau daging kebakar. Wa'udin mendengar lagi suara tangisan dan tidak lama Wa'udin mendengar suara tangisan. Wa'udin ini melihat ada seorang ibu, seorang anak kecil berusia 4 tahun itu kayak merangkak, berusaha naik ke atas tebing. Dia menangis dengan tubuh yang terbakar dan berlumur darah. Dia menangis dan Wa'udin bertanya, "Bu, kenapa? Kalian kenapa di sana?" Nggak menjawab, cuman suara tangis saja dan tiba-tiba saja Wa'udin melihat ke depan. Mobil yang dilihat Wa'udin itu sudah tidak ada lagi. Suara mobilnya tidak terdengar, asap mobilnya saja itu tidak kelihatan. Seakan-akan mobil itu hilang. Dan ketika Wa'udin mengingat bentuk mobilnya, siapa-siapa saja yang di dalam mobil tersebut, Wa'udin noleh ke bawah lagi, mobil di bawah itu juga hilang. Suara tangis, sosok ibu-ibu dengan anak-anak itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi pada saat itu, Wa'udin sama sekali tidak merasa takut. Dia menganggap itu cuma gangguan sedikit dari makhluk penunggu wilayah tersebut. Kembalilah Wa'udin berjaga. Nah, itu pengalaman pribadi pertama yang dialami oleh Wa'udin. Nah, Wa'udin terus berjaga. Memang hampir di setiap malam anggota keluarga dari saudagar kaya ini lewat. Sesuai dengan instruksi, Wa'udin membimbingnya sampai turun ke bawah, selesai mengikuti alur 3 tikungan yang sangat berbahaya tersebut. Nah, kurang lebih setahun lah Wa'udin sudah berjaga di sana. Itu tadi kejadian-kejadian seperti kejadian pertama, melihat sosok yang ada yang mengerikan lah di dalam jurang ketika Wa'udin ini bimbing mobil turun atau mobil naik, itu sudah kerap kali terjadi sama Wa'udin. Tapi dasar Wa'udin buto kayu, ndak peduli. Dia ndak takut sama sekali sampai pada suatu ketika. Sudah setahun Wa'udin menjaga tikungan tersebut. Nah, jadi tikungan ini jatuhnya sahabat-sahabat, ini lumayan jauh dari desa, lumayan jauh dari pemukiman, tapi kurang lebih sekitar 3 km lah dari tikungan tersebut, dari pos Wa'udin lah kita katakan ya, pos bawah Wa'udin itu ada puskesmas yang 1 kali 24 jam itu ada yang jaga. Jadi ya memang kalau di daerah rawan-rawan kecelakaan itu memang ada ya, didirikanlah puskesmas yang aktif 24 jam itu untuk penanganan pertama lah jika ada laka lantas. Nah, di malam itu Wa'udin yang tengah asik duduk di posnya, ini belum terlalu larut sahabat-sahabat, di jam 1:30 malam, dekat jam 2 lah Wa'udin bilang. Jadi ketika Wa'udin duduk di posnya, ini dia nggak ngelihat dari bawah itu ada mobil, dari atas pun Wa'udin nggak ngelihat ada mobil. Tiba-tiba saja di tengah tikungan 2 terdengar suara hantaman, dan suara teriakan, "Tolong, tolong, aduh, tolong!" Sontak Wa'udin terkejut dan di atas terlihat sinar lampu yang kayak beradu. Ke atas tuh lain ya, kalau sinar lampu itu beradu, lampu mobil 1 dengan lampu mobil 2 itu beradu kambing, ini cahaya lampunya yang beradu itu naik ke atas. Nah, Wa'udin bergegas lah berlari menuju TKP, dan Wa'udin tidak sadar di belakang Wa'udin ini rame warga yang mengikuti Wa'udin berlari. Wa'udin yang tergesa-gesa ini langsung melihat ke TKP, dan mohon maaf mungkin ini akan diedit atau disensor dengan editor kami. Wa'udin melihat mobil yang beradu kambing di bagian depan. 1
yang dari arah bawah itu mobil minibus, mobil keluarga yang dari atas itu mobil tronton dengan membawa peti kemas, ibarat gajah bertemu dengan semut. Bagian mobil minibus ini pas sekali di bawah kolong dari mobil tronton. Sopir mobil tronton ini tidak tahu lari kemana, hilang. Mobil tersebut ditinggal kosong, sedangkan mobil yang di bawah kolong ini terdengar suara rintihan, ramai sekali. Nah, Wa'udin yang disuruh mengecek plat mobil, mengecek kondisi atau warna mobil, mengingat amanat dari si juragan. Takutnya ini anggota keluarga dari juragan, ketika dia melihat di kolong mobil tronton ya, itu warna mobilnya tidak sesuai dengan apa yang harus diingat Wa'udin. Jadi mobil rata-rata dari anggota keluarga saudagar yang gaji Wa'udin untuk jaga di sana itu tidak ada yang berwarna hitam. Rata-rata mobilnya itu berwarna terang, tapi yang kecelakaan ini minibus berwarna hitam. Dan bayangkan, dari kaca belakang mobil minibus yang terlihat itu kayak darah segar tuh nyiprat-nyiprat, dan orang-orang yang ada di belakang Wa'udin ini sibuk nggak karuan, kayak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Wah, kamulah tuh, coba lihat, kamulah tuh masuk ke bawah, tarik korbannya. Jadi Wa'udin ini bingung, ini orang-orang datang dari mana? Ini siapa? Kok aku nggak ngelihat? Dan tiba-tiba saja mereka-mereka ini dapat mengevakuasi korban yang ada di bawah kolong mobil tronton. Dikeluarkanlah di situ 3 korban jiwa. 1 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 anak remaja perempuan. Nah, anak remaja perempuan ini itu digeletakin aja di tengah jalan. Sedangkan yang korban laki-laki, bapak-bapak lah kita katakan, dengan korban ibu-ibu ini digotong oleh orang-orang yang ramai tadi menuruni tikungan untuk menuju ke puskesmas. Wa'udin yang ditinggal dengan korban remaja perempuan ini ya turut menggotong remaja perempuan tersebut. Dan ketika digotong, jadi Wa'udin ini kan udah lumayan tua, sahabat-sahabat. Untuk ngangkat pertamanya, lengan dari perempuan remaja ini itu kayak tidak ada tulang lagi. Jadi diangkat Wa'udin, ditaruhnya di pundak sini, baru diangkat bagian belakang ini. Begitu diangkat Wa'udin itu kayak lembek. Tangan Wa'udin ini kayak naik ke atas. Wa'udin langsung rangkul kakinya, langsung berlari mengikuti rombongan dari orang-orang yang bawa korban 2 tadi. Nah, di tengah jalan wanita itu kayak mati aku, mati aku, Terus itu yang diucapkan wanita remaja ini. Wa'udin sambil berlari, istighfar, istighfar, istighfar. Nah, sampailah Wa'udin di puskesmas. Nah, orang-orang yang ada di puskesmas ini cuman berdiri bengong ngeliatin Wa'udin. Wa'udin marah, woi tolongin nih, orang mau mati, tolongin. Orang-orang itu bengong ngeliatin Wa'udin, dan orang itu bertanya, orang-orang puskesmas ya, bertanya sama Wa'udin, Wak, siapa yang mau mati? Wak ngomong apa? Ini korban kecelakaan di atas. Woi tolong, mana? Ibu bapaknya tadi mana? Ibu bapaknya juga sudah mau mati. Mana? Ibu bapak siapa yang Wak maksud? Wak ngomong sama siapa? Coba Wak lihat ke sekitar. Wa'udin melihat ke sekitar, tidak ada orang. Wa'udin melihat tangannya, itu tidak ada orang. Nah, disitulah Wa'udin terduduk lemas. Nah, pihak puskesmas bawa Wa'udin masuk, kasih minuman. Jadi sudah agak sedikit eling, agak sedikit sadar Wa'udin ini, barulah pihak puskesmas bertanya, Wak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Wak lihat? Wak tadi bilang siapa? Di mana kecelakaannya? Yang mau mati tadi di mana? Wa'udin menceritakan kalau dia melihat mobil minibus itu ada di bawah kolong mobil tronton. Yang meninggal atau korbannya itu 3 orang, bapak-bapak ya.
ibu-ibu sama remaja perempuan. Nah, remaja perempuan itulah yang digotong sama Wa'udin. Sedangkan pihak puskesmas mengatakan, Wak tuh berlari dari jauh, itu teriak, itu kayak orang gila. Wak tuh sendirian, ndak gendong siapa-siapa, ndak ada siapa-siapa. Dan kami pun ndak mendengar ada suara kecelakaan. Kalau memang tabrakannya di atas sana, setidaknya kami dengar Wak suara benturannya. Apalagi Wak bilang, tronton lawan minibus. Masa kami tidak tahu apa-apa? Masa kami tidak dengar apa-apa? Kami jaga di sini nggak tidur kok. Nah, Wa'udin mengatakan, aku gendong remaja perempuan. Anak itu terus merintih, mak, mati aku, mak, mati aku, mak. Nggak ada, Wak. Buktinya mana? Nah, Wa'udin di situ bingung. Barulah, ya, salah satu pegawai puskesmas yang ada di sana, yang ternyata dia adalah warga desa tempat Wa'udin tinggal, kenal dengan Wa'udin, mengatakan, wah, itulah alasan warga desa kami tidak mau berjaga di sana. Inilah kejadian serupa seperti yang Wak alami, itu sudah sering terjadi. Wak mau tahu, kalau Wak bilang mobil minibus warna hitam masuk kolong tronton yang bawa peti kemas, itu sudah terjadi 4 tahun silam. Betul! Korbannya 3 meninggal dunia, 1 bapak-bapak sopir, ibu-ibu, dan 1 remaja perempuan. 3-tiganya meninggal di tempat, sedangkan sopir tronton tersebut menyerahkan diri ke pihak berwajib. Dan menurut penuturan dari sopir tronton, ketika dia menuruni tikungan pertama, masuk tikungan kedua, dia sama sekali tidak melihat kalau ada mobil, dan yang dilihat sama sopir tronton itu ada seekor gajah berwarna putih nyebrang di jalur lewatnya mobil tronton. Jadi mobil tronton ini ngelain si gajah masuk ke jalur sebelah kanan, dan tiba-tiba saja mobil minibus itu sudah ada di kolong mobil tronton. Jadi posisi mobil tronton itu memang memakan lajur sebelah kanan dengan alasan dia melihat seekor gajah putih yang menyeberang. Dan yang melihat itu bukan cuma sopir, kernet yang ada di samping sopir juga melihat. Pertanyaannya, itu gajah mau kemana? Di bawah tuh jurang. Apakah gajah itu terjun? Apakah gajah itu menghilang? Itu adalah salah satu korban kecelakaan yang disebabkan kemunculan sosok gajah putih. Nah, ketika Wa'udin menyadari apa yang telah terjadi, disadarkan oleh salah satu pegawai puskesmas yang orang desa tempat tinggal Wa'udin. Wa'udin bertanya nih, ya, jadi pertanyaan Wa'udin, jadi orang-orang yang rame yang mengevakuasi korban di bawah kolong mobil itu siapa? Masa iya itu juga setan? Ketika Wa'udin bertanya seperti itu, orang yang tadi menjelaskan kronologi kejadian itu sudah terjadi 4 tahun yang silam, ini wajahnya pucat. Emang Wak melihat siapa saja, Wak? Rame. Warga-warga desa sini rame nulungin, tapi aku nggak kenal. Ya, tapi datangnya itu di belakang aku, mereka udah lari duluan. Mereka yang ngeluarin bapak-bapak dari mobil, dari sopir depan yang di kolong itu, ngeluarin ibu-ibu, ngeluarin anak remaja perempuan itu, tapi anak remaja perempuan itu digeletain aja di tengah jalan. Gendong bapaknya dibawa lari, gendong ibunya dibawa lari. Aku ngikutin mereka lari ke sini, tapi nggak ada. Nah, aku tanya, mereka-mereka itu kemana? Mereka-mereka itu siapa? Jangan-jangan mereka bawa korban itu ke tempat lain. Aku yang nyasar ke sini. Seakan-akan Wa'udin masih belum percaya dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu anggota puskesmas tersebut. Nah, ketika Wa'udin menjelaskan kalau ada orang-orang desa yang lain, Wa'udin bilang, yang ikut mengevakuasi dan berlari ke arah puskesmas tersebut, orang-orang yang ada di puskesmas atau anggota-anggota puskesmas ini wajahnya pucat, ketakutan, dan berbisik mengatakan ke Wa'udin, wah, itulah orang-orang yang pernah menjadi korban kecelakaan di peristiwa tersebut. Jadi
ceritanya belum sampai selesai, sahabat-sahabat. Nih, ketika kecelakaan besar itu terjadi, kecelakaan nih mobil, ya, rame nih warga yang ingin mengevakuasi kecelakaan ini. Sedangkan sopir ini kan sudah tidak ada lagi. Sopir mobil ini sudah lari menyelamatkan diri ke kantor polisi terdekat kalau tidak diamuin massa. Karena posisinya mobil besar ini sudah makan marka jalan. Yang seharusnya jalan di jalur kiri, ini dia berhentinya atau terjadi kecelakaannya di jalur kanan. Sudah dipastikan sopir yang salah. Nah, sopir itu kabur, warga ini mencoba untuk mengevakuasi. Bayangkan bagaimana caranya mengevakuasi korban kecelakaan dengan mobil kejepit di bawah kolong tronton. Apakah dikeluarin, ditarik begitu saja dengan posisi mobil gepeng? Enggak. Jadi warga ini berdebat, kau sajalah. Seperti yang didengar Wa'udin, mereka ini berdebat untuk mengevakuasi mobil dan korban. Nah, siapa yang bisa bawa mobil tronton ini mundur? Nggak ada yang bisa mengendarai tronton, dan mereka nekat lah. Orang-orang itu nekat dengan pengetahuan sedikit lah tentang cara mengemudi mobil, niat hati ingin mengevakuasi korban, malah keterusan. Mobil ini nggak bisa direm, mobil ini nggak bisa berhenti, nggak bisa mundur sesuai dengan keinginan, malah sebaliknya. Mobil ini kembali melaju, kan ini posisinya penurunan. Mobil ini kembali melaju, melindas lebih parah lagi mobil yang ada di bawahnya dan menabrak orang-orang yang ada di hadapannya. Total korban ini ada 8 jiwa. 3 yang di dalam mobil dan 5 orang ini yang mencoba mengevakuasi. Sedangkan yang di dalam tronton yang mencoba untuk mengevakuasi ini terjun ke dalam jurang bersama tronton tersebut. Nah, menurut kesaksian yang hidup, ya, dia hidup nih, sopir yang di dalam tronton ini sempat dilarikan ke rumah sakit. Jadi dia meninggalnya itu di rumah sakit. Yang meninggal di lokasi ada 8 orang. Nah, menurut kesaksian ketika ditanyain di rumah sakit, yang bikin dia stres, yang bikin dia tuh meninggal lah jatuhnya, ya, itu bukan lukanya tapi beban mentalnya. Dia mendengar suara kayak letusan di ban, tak, tos, 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 dan itu dipercaya kepala-kepala orang yang terlindas truk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dilihat sama Wa'udin itu adalah korban-korban dari kecelakaan tersebut. Makanya orang-orang yang ada di puskesmas ini pucat ketika mendengar sosok-sosok itu kembali bergentayangan. Nah, jadi orang-orang puskesmas yang mengetahui cerita ini itu nyuruh Wa'udin ini udahan. Udahlah jaga di situ malam-malam. Jarang ada orang yang berani kayak Wa, dan ya kami khawatir saja. Apa yang Wak lihat ini dapat membahayakan diri Wa'udin. Tapi Wa'udin masih si bangso buto kayu, si bangso teka, bebal, bingal kalau bahasa orang Jambi. Ya dia ndak peduli lah kata orang. Dia sudah ada ikatan atau sudah ada janji, ya dia harus menepati, dan Wa'udin masih bersikeras malam besok mau jaga di sana. Nah, di malam selanjutnya, tepatnya selisih 1 malam dari kejadian yang menakutkan itu, Wa'udin kembali mengalami satu peristiwa yang lebih mengerikan lagi. Di malam itu, seperti biasa, Wa'udin ini standby di lokasi tempat dia jaga di pos itu di jam 8 malam. Nah, di kisaran jam 12 lewat, dia dapat kode dari jauh dari arah bawah. Ada mobil yang mau naik ke atas, dan biasanya yang ngasih kode itu adalah mobil yang ditunggu oleh Wa'udin, saudara dari saudagar kaya ini. Nah, jadi dari kejauhan dia sudah ngasih kode
pelang kayu atau apa ya, pembatas jalan lah. Jadi dari arah bawah itu cuma dibuka satu jalur sama Wa'udin dengan harapan mobil yang mau naik ke atas itu setidaknya pelan ketika melihat tumpuan kayu yang dibuat sama Wa'udin. Nah, nanti Wa'udin yang membimbingnya ke atas, dan ternyata mobil yang ngasih kode, yang ngasih klakson itu adalah mobil anggota keluarga dari saudagar. Ini di tengah malam itu dia mau ke Jambi karena besok pagi ada pertemuan urusan bisnis lah segala macam. Nah, Wa'udin pun membimbingnya ke atas seperti biasa. Dia bilang sama sopir, kau tunggu dulu di sini, nanti aku sampai di ujung tikungan tikungan sini, aku kasih kode kau baru maju. Nah, ketika kau masih di tempat berhenti tadi, ketika aku kasih kode baru kau naik lagi. Nggak boleh langsung naik ngikutin atau ninggalin Wa'udin, takutnya di atas nanti terjadi kecelakaan, sama aja bodoh Wa'udin bimbing mereka. Nah, disitulah di malam itu peristiwa yang mengerikan terjadi lagi, sahabat-sahabat. Jadi posisinya mobil ini kan mengikuti Wa'udin jalan nih. Jalan, mobil itu ngikutin dari belakang. Ketika Wa'udin sampai, baru mobil ini mendekat. Dan ketika sudah dekat, Wa'udin jalan lagi. Nah, jadi kan posisinya jalan gelap. Ini mobil dari belakang lampunya hidup, itu akan menyinari jalan Wa'udin untuk terus ke depan. Dan bayangkan di malam itu, dari mulai pos Wa'udin, mobil ini mengikuti dengan sorot lampu terang ke depan. Di sisi jalan sebelah kanan atau jalan yang berlawanan, Wa'udin melihat banyak sekali jasad tubuh manusia yang berceceran tapi masih menggeliat. Di bawah Wa'udin bertemu 3 potongan tubuh, bagian bawah itu hilang. Jadi tinggal bagian atasnya saja, bagian amit-amit cuma bayi. Jadi bagian perut ke atas, dada, tangan dengan kepala yang hancur itu kayak merangkak kayak kepiting kayak ini. Nggak jauh lagi di dekat ujung tikungan itu kayak ada tangan yang gelitik kayak ini. Jelas itu terlihat sama Wa'udin. Nah, jujur Wa'udin yang tadinya nggak pernah takut, melihat itu Wa'udin takut dan sedih. Nah, lewatlah mobil ini. Ketika Wa'udin mau jalan lagi naik ke tikungan atas, di ujung tikungan kedua, Wa'udin melihat di ujung tikungan sebelum naik ke tikungan 1 yang jaraknya itu cuma 60 meter, Wa'udin melihat anak-anak kecil duduk jongkok kayak gini, sambil melihat ke arah Wa'udin yang disinari lampu mobil. Dan wajah dari anak-anak itu rata-rata hancur dengan luka yang menganga. Wa'udin melihat itu iba sekali. Wa'udin tidak sanggup untuk melanjutkan langkahnya. Wa'udin bilang sama supir, naiklah ke atas, insya Allah kalian selamat, aku mau turun ke bawah. Nah, Wa'udin dikasih duit sama orang itu. Duit yang dikasih sama orang itu dibawa balik sama Wa'udin. Mobil itu naik ke atas, Wa'udin pulang ke rumah. Subuh, azan subuh berkumandang, Wa'udin pergi ke masjid. Duit yang dikasih orang itu dimasukkan ke wakaf masjid, dibacakan suratul Fatihah untuk arwah-arwah yang tadi malam dilihat sama Wa'udin. Dan Wa'udin butuh kayu tadi yang gak ada rasa takut, ini jadi jiper, ngaper dan sadar. Apa yang dikatakan oleh tua-tua kampung, orang-orang kampung, dengan apa yang terjadi di tikungan tersebut, ini nyata. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari peristiwa kecelakaan-kecelakaan yang ada di sana, dan ada kaitannya dengan keluarga si saudagar kaya tersebut. Ada kaitannya. Kenapa saudagar kaya ini berani mengupah orang untuk menjaga kerabatnya yang lewat di sana? Bukan dengan alasan satu kecelakaan sudah merenggut keluarganya, bukan. Tahu enggak? Lintas tersebut dulunya, aduh, apa ya? Saya sebut enggak ya? Apa ya? Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percaya nggak percaya, setiap jalan yang dibuka, apalagi membelah hutan,
percaya ndak percaya, tumbal kepala, tumbal nyawa itu mesti ada. Dan keluarga yang menyewa Wa'udin untuk jasa menjaga jalan tersebut kalau keluarganya lewat, itulah keluarga-keluarga yang sudah banyak menumbalkan nyawa demi membuka lahan yang ada di wilayah tersebut. Kekayaan yang mereka dapat ini bukan dari kesuksesan usaha semata, tapi merampas hak dari makhluk-makhluk gaib, dari alam untuk mendapatkan keuntungan. Seperti apa? Pernah nggak dengar istilah, jangan kau buka jalan di sana, alihkan saja semeter lagi kah, 2 meter lagi kah ke kanan, karena di situ ada rumah makhluk gaib. Pernah nggak dengar kayak gitu? Atau nih kita lewat, jangan kau lewati pohon itu, di situ ada anak jin sering main, lewat mutar sedikit lah, biar anak jin tidak terganggu, biar kau tidak diganggu. Pernah nggak dengar istilah seperti itu? Itu bukan cuman sekedar guyonan atau nakut-nakutin sahabat, tapi petuah petitih dari orang tua dulu. Itu ada maksud, ada makna untuk keselamatan kita. Nah, itulah yang dilanggar oleh orang-orang kaya ini. Lahan dibabat ndak peduli, itu markas jin, markas siluman, markas dewa, apa segala macam, yang penting keuntungan. Lahan dibuka, dialokasikan untuk jalan, ndak tahu jalan itu bakal berbahaya, bakal enggak. Setiap ada hambatan dalam proses pembukaan lahan, cari tumbal manusia, tumbalkan di sana. Ada hambatan lagi, cari tumbal manusia, tumbalkan lagi di sana, dan menjadilah tumpukan tumbal-tumbal. Dan tumbal-tumbal inilah manusia-manusia ini punya hak untuk hidup. Manusia-manusia ini punya ketentuan yang sudah Allah tentukan, dan ketika ketentuan itu sudah tidak sampai lagi sesuai dengan qadar Allah, sesuai dengan takdir alam lain atau sisi dunia lain, ini bisa saja memanipulasi itu semua, membangkitkan arwah-arwah yang penuh dendam dari penumbalan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya warga setempat bukannya ndak peduli dengan kronologi kecelakaan yang ada di sana, tapi asal usulnya sudah ada berbau-bau seperti itu. Dan ada apa kaitannya dengan gajah putih, siluman gajah putih yang saya sebutkan tadi? Nah, Tungkal Ulu atau wilayah Uluan itu masih di era sekitar tahun 80-an ya. Jadi jalan itu dibuka aspal lah dikatakan ya. Itu di kisaran tahun 91. Jadi beberapa tahun lah dari kejadian ini terjadi. Jadi sebelumnya itu masih tanah hutan betul-betul. Jadi dari Jambi untuk sampai ke wilayah yang saya sebutkan itu lewat jalur air, sahabat-sahabat, lewat pakai pompong. Nggak ada ya, jalur daratnya nggak ada. Nah, jadi berkembangnya SPSP atau perusahaan-perusahaan sawit atau transmigrasi yang masuk ke wilayah tersebut, barulah saudagar-saudagar yang memiliki otak bisnis, dagang, manipulasi, dan segala macam ini memanfaatkan segala situasi untuk menghalalkan segala cara membuka jalan. Dan sudah dikatakan ada beberapa wilayah yang tidak dapat dirintis atau dijadikan jalan karena disitulah tempat gajah berlindung. Era-era 70-80 gajah liar masih banyak sekali. Nah, bahkan bapak saya mengatakan ya sebelum jalan itu menjadi aspal, kalau kita lewat di jalan tanah yang masih blok itu, jadi almarhum kakek saya itu dulu punya perusahaan transportasi namanya Risma, PT Risma ya. Risma itu singkatan dari Raden Haji Ismail. Nah, jadi untuk di Jambi sendiri itu kakek saya orang pertama yang mendatangkan mobil Land Rover untuk dijadikan mobil tambang sebanyak 7 unit. Nah, jadi mobil Land Rover inilah
yang membawa penumpang dari Jambi untuk sampai ke wilayah sana. Pada saat itu jalan masih tanah, dan di saat itu, di era itu masih sering gajah melintas, dan jalan itulah yang dilarang untuk dibuka. Karena gerombolan gajah-gajah ini itu ada pemimpinnya berupa sosok siluman gajah putih. Pernah dengar istilah mani gajah? Yang katanya mani gajah itu batu yang berasal dari air mani gajah. Ketika gajah kawin, air maninya itu jatuh ke bumi, diinjak-injak sama gajah, tertanam atau terkubur ratusan tahun berbentuk kristal, dan ketika mani gajah itu kita dapatkan asli, itu bisa dijadikan jimat pemikat yang paling sakti mandraguna. Pernah dengar istilah itu? Tapi tidak semua mani gajah. Mani gajah yang betul-betul mujarab itu adalah mani gajah putih, sosok siluman Dewi Gajah. Kok ada kaitannya bang dengan Thailand, dengan sosok gajah putih yang boleh dikatakan disakralkan lah di Thailand? Nah, jadi wilayah hutan tersebut ya ini sudah dilarang untuk diolah. Wilayah hutan tersebut ini sudah dikeramatkan. Konon katanya itulah wilayah gajah putih ini bermain atau balik ke tanah kelahirannya setiap setahun sekali. Nah, jadi di zaman dahulu kala, sahabat-sahabat, di wilayah itu ada seorang putri raja. Nan cantik sekali dan gemar sekali, dekat atau akrab lah, atau ya ada ikatan lah, ikatan batin, istilahnya kayak kita pelihara kucing, kayak kita pelihara hewan lah. Nah, jadi putri raja ini ada seperti ikatan batin dengan gajah. Jadi sering bermain dengan gajah, akrab dengan gajah, dan paras cantik putri ini itu membuat pangeran-pangeran atau punggawa-punggawa yang memiliki ilmu kebatinan tinggi ingin menikahi sang putri. Tapi sang putri sama sekali tidak ada yang mau atau nggak menerima lamaran-lamaran dari orang-orang yang menginginkan menjadi istrinya tadi. Sampai di mana sang putri ini kecewa dengan keputusan dari keluarganya menjodohkannya dengan seorang raja dari tanah Jawa, konon katanya. Dan akhirnya si putri ini berdoa, waktu itu belum ada ajaran agama Islam ya, minta kepada Sang Hyang Widi, aku tidak mau menikah dengan laki-laki itu, jadikanlah aku sosok seekor gajah. Dan berubahlah putri itu menjadi sosok gajah putih. Nah, gajah putih inilah yang diburu oleh pangeran ini sampai di mana pertemuan terakhir pangeran dan putri ini di pinggir pantai yang ada di wilayah huluan Kuala Tungkal Ulu atau wilayah Merlung dan sekitarnya lah pada saat ini. Nah, di sanalah sang putri ini hilang dalam gelombang besar masuk ke samudra, dan konon katanya sang gajah putih atau sosok gajah putih terdampar di negeri Thailand atau negeri gajah putih. Dan itu semua berasal, ceritanya, mitosnya berasal dari negeri Jambi, tepatnya wilayah Huluan. Sebagai bukti, kata orang tua-tua dulu, di setiap setahun sekali, ada saya catatannya, dikasih sama kakak bapak saya, kalau mau melihat satu peristiwa yang unik, peristiwa alam, tapi tidak saya sebutin ya tanggalnya di mana, lokasinya di mana, itulah di saat siluman putri gajah putih itu balik ke negeri asalnya, ke negeri Jambi, tepatnya di wilayah Huluan, dengan satu fenomena alam. Jadi ketika putri itu balik di bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun sekali, air laut itu pasang, sahabat-sahabat. Air laut pasang itu berarti kan air laut ini naik nih. Nah, ketika air laut ini naik, tiba-tiba saja nanti di tengah lautan itu ada gelombang besar, kurang lebih tingginya setinggi 3 meter, setinggi seekor gajah, tapi gelombang itu tidak bakal sampai ke pinggiran, cuman bergelombang saja di tengah laut mendekati tepian. Ketika sampai ke tepian, sosok itu akan hilang, dan ketika gelombang itu sebelum hilang, ketika kita mengamalkan ilmu untuk bertemu atau meminta kekuatan lah dari sosok putri gajah putih,
ilmu itu dibaca, kita harus nyemplung mengejar sedikit gelombang yang tersisa dari ombak tersebut. Dipercaya, ketika kita dapat mengejar ombak tersebut, ilmu kita menjadi, kita akan memiliki kemampuan supranatural tinggi. Wallahu a'lam bishawab, itu saya dapat langsung dari seseorang yang pernah mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi semuanya ada kaitannya. Kenapa saya tidak sebutkan lokasinya di mana? Ya, jadi saya cuma bilang itu ada di lintas Jambi, Pekanbaru, dan maksud Wa'udin menceritakan ini kepada saya. Ya, karena Wa'udin ini melihat kalau saya istilahnya sedang menanggapi cerita konsultasi ya, keluhan permasalahan dari sahabat yang mengundang saya ke sana, kayaknya saya ini orang yang pakar sekali, padahal enggak, saya cuma mendengarkan dan ngasih solusi saja. Nah, Wa'udin itu pengen cerita, pengen minta solusi sama saya, apakah Wa'udin ini nanti akan ada kaitannya dengan kecelakaan-kecelakaan yang di sana. Ditakutkan Wa'udin. Wa'udin ini sudah menerima upah untuk menjaga tumbal supaya tidak ada di sana, tapi nyatanya Wa'udin ini diganggu oleh sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sana. Takutnya Wa'udin ini anak cucunya nanti kan sudah beranak cucu, Wa'udin ini takutnya kalau lewat sana ini mengalami gangguan atau diseret menjadi tumbal. Nah, itulah yang dimaksud Wa'udin bertanya serius dengan saya katakan satu, wa qadarullah, hukum yang telah Allah tentukan di dunia ini, hidup dan mati itu pasti, kematian itu pasti akan datang, dan cara Allah menentukan kematian kita itu adalah sebuah rahasia. Ketika wa yakin kehidupan wa sudah di jalan yang benar, untuk apa takut dengan kematian? Jangan mengaitkan sesuatu yang sudah lama terjadi dengan penyesalan, dengan ketakutan yang akan datang di masa yang akan datang. Kalau wa menggambarkan kehidupan anak cucu wa akan ada kaitannya dengan kematian-kematian selanjutnya, tumbal-tumbal dari jalan tersebut, berarti wa sudah memvonis hukum Allah akan seperti itu. Berarti wa ujub dengan ketentuan Allah, sedangkan Allah sangat benci sekali dengan umat-umatnya yang memiliki sifat ujub, sombong, syirik, dan takabur. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan, yang selalu, yang pasti memberikan kita jalan kebaikan. Jadi sudah, apa yang Wak lakukan dulu ya habislah sama Wak. Wak juga menjalankan itu cuma satu kan niat Wak, lillahi ta'ala, mencari rezeki, dan kedua untuk menahan atau menekan korban tindak kecelakaan atau laka lantas yang ada di wilayah tersebut. Ya sudah, apa yang Wak alami, teror-teror yang Wak alami, sosok-sosok yang Wak lihat, ya sudah, kalau Wak ingat, doakan saja, kirimkan suratul Fatihah. Nah, mendengar itu Wa'udin kayak apa ya, puas dia. Oh iya ya, kenapa kok aku berpikir jelek sekali? Karena Wa'udin ini sebelum ketemu saya banyak ketemu dukun, bahkan pernah melakukan ritual di sana. Katanya biar ngelepasin darah kotor atau darah buruk dari keturunan Wa'udin, biar nggak jadi tumbal di sana. Bodoh, saya bilang. Yang Wak lihat atau yang Wak alami, ingat nggak? Setahun lebih Wak jaga di sana, dibayar mahal. Ada nggak kecelakaan yang terjadi? Nggak. Yang Wak lihat apa? Gambaran-gambaran kecelakaan. Ya sudah, itu kan terjadi di masa lalu, cuman menggambarkan kalau tempat itu menyimpan sebuah misteri. Sudah, dan alhamdulillah sahabat-sahabat, semakin tahu semakin kesini semakin canggih teknologi. Mobil-mobil yang lewat pun ini sudah mobil yang ya bagus-bagus lah istilahnya, dan sopir-sopir yang lewat sana ini sudah penuh dengan peringatan, rambu-rambu sudah banyak, dan alhamdulillah lampu jalan pun khusus untuk di wilayah itu ini sudah ada, dan pemukiman warga pun walaupun tidak ada di sana tapi sudah mulai dekat lah dengan pemukiman warga. Di manakah wilayah itu biarkan saya saja yang tahu, untuk sahabat-sahabat yang tahu, cukup sahabat saja yang tahu. Bukan saya tidak mau menyebutkan wilayahnya di mana, takut
takut salah paham, takut salah persepsi, karena dengan apa yang saya ceritakan ini saya menguak sejarah masa lampau dari lokasi tersebut. Niat saya menceritakan ini untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua ketika melintasi wilayah Jambi, lintas Pekanbaru, tolong berhati-hati. Jaga keselamatan, karena apa? Keselamatan jauh lebih penting daripada ketepatan waktu untuk sampai. Telat sejam 2 jam ini akan membuat kita selamat daripada sampai duluan tapi nama tertinggal di lokasi kecelakaan. Nggak mau kan? Nah, jadi itulah untuk berhati-hati melintasi wilayah lintas Sumatera, tepatnya Jambi Pekanbaru. Banyak sekali di sana. Jadi tikungan 91 itu sudah terkenal. Nah, mungkin untuk di wilayah Banyung Lincir pernah mendengar istilah tikungan Harmoko. Nah, tikungan Harmoko itu juga banyak menyimpan misteri dan ada kaitannya juga dengan hal-hal mistis. Konon katanya, kenapa disebut dengan nama tikungan Harmoko? Jadi ketika pemerintahan Presiden Soeharto ya, jadi kita ada Menteri Pak Harmoko namanya. Menteri kita ya, lupa saya menteri apa Pak Harmoko itu, mungkin admin bisa selipkan nanti ya profil Pak Harmoko. Nah, jadi ketika Pak Harmoko melakukan kunjungan ke sana, pas di tikungan itu mobil yang dikendarai Pak Harmoko kebalik. Nah, jadi disebutlah tikungan itu sebagai tikungan Harmoko. Seperti itu juga kisah tikungan Pelangi, seperti itu juga kisah tikungan kilometer 91 dan kisah tikungan yang diceritakan oleh Waudin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah misteri yang sudah saya bawakan. Jujur, ketika saya menggambarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beberapa kali ya saya mengucap ya, karena apa sahabat-sahabat, saya melintasi wilayah sana kemarin dan ketika saya bawain kisah ini kayak beng gitu. Kayak saya melihat di sinilah korban yang digambarkan Waudin itu kayak mana ya, innalillahi lah pokoknya. Jadi amit-amit kamu bayi lah, jangan sampai keluarga kita, sanak kita mengalami hal buruk seperti itu. Ya kita kirimkan saja suratul Fatihah untuk korban-korban yang ada di sana. Semoga mereka semua husnul khotimah. Kita lepaskan pikiran gimana caranya jalan itu terbuka. Siapa yang sudah melakukan kesalahan itu hanya sebuah kisah yang ada di masa lalu. Namun kini jalan tersebut sudah baik dan insya Allah itu akan hilang misteri itu karena jalan tol dari Jambi ke Rengat insya Allah akan diprogres. Dan ketika jalan tol Jambi Rengat selesai, jalan itu akan minim dilewati oleh kendaraan umum. Jadi dapat menekan pula ya, menekan tingkat kecelakaan yang ada di lintas Sumatera. Semoga saja proyek itu cepat terjadi. Nah, jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kisah selanjutnya ini merupakan sebuah kisah nyata kiriman dari sahabat misteri yang telah disiapkan oleh admin berdasarkan kisah nyata kiriman dari sahabat yang mengirimkan ceritanya ke WhatsApp admin. Nah, untuk sahabat yang punya cerita boleh tuliskan di WhatsApp ya. Ini ada 2 nomor WhatsApp dan cuman 2 itu saja nomor WhatsApp admin dari Rio Wijaya. Selain itu bukan ada kaitannya, selain itu tidak ada kaitannya dengan Rio Wijaya. Follow TikTok sebuah kisah misteri, follow Instagram sebuah kisah misteri official, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Demikian saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.